Dan jangan lupa, subscribe, like, komen, bunyikan tombol loncengnya, serta bagikan. Take control of the moment. Take control of the moment. So you take control of the day. Own the moment. So you can own every life. Schedule it. It's more important than anything. Sleep recommends easy. Give this to yourself. Are you happy with your life? Are you where you want to see? If you want to say yes, turn down your now if you want to say no, you must go. You just start every day. Is to 5 minutes of positive energy first thing in the morning can change your entire day. And if you can change your entire day with consistent, positive thoughts, you can change your entire life. Can you do more? Can you be more? If you know you can be more, you need to commit to being more. And you need to start now. You need to commit now to start every day with the mindset of someone who loves life. The mindset of someone who is going to win the day, no matter what. You won't lose. You will win, or you will learn. You will win the day because you will set your day up to win. Your first job as soon as you rise is to give thanks. It makes you feel alive. Give thanks for everything you do have. Give thanks for everything you usually take for granted. Set your intentions for the day. Set your goals for the day. Give thanks in advance for the things you want. Put that intention out into the world. Thank you for this day. Thank you for the amazing opportunities coming my way. Thank you for the character I show today. Thank you for every smile today. Thank you for every laugh, every moment of fun. Wake up with intention by setting those intentions the night before. Wake up with only positive intentions. The morning is not the time for fun, not the time for work or problem solving. The morning is the time to get in sync with what you want. Create an unbreakable morning routine, a consistent routine that will soon bring consistent results. Ask yourself, how do I want this day to go? How do I want to feel today? How do I want to treat others? How you start your day is usually how you're going to live your day. If you started believing it's going to be a great day, chances are it will be. If you start your day with the intention you are going to be happy today, no matter what happens, chances are you will be happy no matter what happens. If you don't start your day off with the right mindset, at the first time you will respond with negativity rather than positivity. What are the chances of character showing up? Probably around 100%. So make sure you are ready to love you. Ready with an unbreakable spirit. Ready with a positive mindset. Ready to redirect any negativity. Get back to the life you want. It is a must. Don't let it get away from you. Run after it. Plan your day. If you know where you're going, you will eventually get where you need to go. If you have no direction, you will end up in the wrong section. Successful people have intention and they have direction. They know where they're going. That is why they get there.
Seberapa siap Anda atau bisnis Anda menghadapi gelombang perubahan dalam dunia internet saat ini? Era ini disebut juga sebagai era disruptif, suatu era di mana gelombang internet sama seperti tsunami yang menyapu bersih semua yang mencoba bertahan dan tidak mau berubah. Kita sudah melihat berbagai industri bisnis mulai ditinggal karena konsumen mulai bertingkat karena habit atau cara belanjanya. Dulu belanja di pasar atau ke warung, lalu pindah belanja ke mall. Sekarang mulai pindah belanja ke mall online, hanya lewat HP. Dulu naik ojek pangkalan, sekarang naik ojek online. Dulu baca berita di surat kabar cetak, sekarang baca berita di surat kabar online. Dulu beli tiket pesawat lewat kantor airline atau travel, sekarang beli tiket pesawat lewat HP. Gelombang internet ini bergerak sangat cepat dan muncul tanpa kita sadari. Tahu-tahu bisnis kita sepi, tahu-tahu pelanggan kita berkurang, tahu-tahu pengunjung yang datang ke toko makin jarang, tahu-tahu order mulai sedikit. Ini semua terjadi tiba-tiba tanpa kita sadari. Fenomena bisnis baru dan mendunia juga muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan pelaku bisnis konvensional yang lambat berubah. Uber penyedia jasa transportasi taksi terbesar di dunia tanpa memiliki kendaraan sendiri. Airbnb penyedia akomodasi tempat tinggal paling populer tanpa memiliki properti sendiri. Facebook penyedia konten media paling populer tanpa perlu membuat konten sendiri. Alibaba penyedia aneka macam barang kebutuhan hidup yang paling populer tanpa perlu stok barang sendiri. Fenomena bisnis modern ini akan bertumbuh semakin banyak dan akan semakin menggonggoti serta menghancurkan pelaku bisnis konvensional yang lambat untuk berubah. Bagaimana dengan Anda? Siap berubah atau siap punah? Di mana posisi Anda saat ini dalam dunia internet? Pemula yang baru mau terjun atau pemula yang sudah terjun? Inilah tantangan yang pasti dihadapi jika Anda termasuk pemula yang baru mau terjun di bisnis internet. Gaptek, tidak punya pengalaman internet, tidak punya mentor, tidak punya waktu belajar, tidak punya produk untuk dijual, tidak punya modal besar. Jika Anda termasuk pemula yang sudah pergi di bisnis internet, inilah tantangan yang pasti Anda hadapi, yaitu Anda akan berkompetisi dengan para raksasa bisnis internet kelas dunia dengan modal dan sumber daya yang tak terbatas. Melihat dua tantangan tersebut, adakah solusi bisnis internet yang paling cepat, paling mudah, dan paling profitable bagi pemula atau gaptek? Internet adalah kecepatan. Di era internet, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat mengalahkan yang lambat. Seberapa cepat Anda ingin berubah? Seberapa cepat Anda ingin memiliki skill di bisnis internet? Jangan khawatir, komunitas Dastu telah memiliki strategi dan jalan pintas untuk mencetak gaptek milioner dengan cara paling cepat, paling mudah, dan paling profitable. Segera tanyakan lebih lanjut kepada rekan yang memberikan video informasi ini. Apakah strategi dan jalan pintas yang tersedia bagi orang awam atau gaptek untuk memiliki bisnis internet dengan cara yang gak pakai lama dan gak pakai ribet? Selalu ingat ini, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat mengalahkan. Salam Dastu Bilioner. Halo, selamat sore semua. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Kak. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Self Motivation hari ini. Perkenalkan, nama saya Penny. Saya dari Jakarta. Nanti webinar hari ini akan dipandu oleh Kak Mike ya. Kak Mike, kebetulan ini dari Bogor ya Kak Mike. Nah, kalau saya lihat nih di chat, kolom chat ya, teman-teman hadir dari banyak dari luar kota ya. Selamat datang ya di webinar, salam kenal. Semoga webinar hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama saya panggil Kak Mike ya. Halo Kak Mika. Halo semua, salam kenal ya. Salam kenal, ya. Saya Michelia Eva Palupi, nama panjang saya, nama panggilan saya Mike, saya dari Bogor. Ya. Jadi salam kenal buat teman-teman, ada Kak Irma ya dari Malang, ada Kak Naomi dari Jakarta,
Ada siapa nih? Mbak Leni dari Cianjur, Bu Mary dari Jakarta juga. Ya, salam kenal ya untuk semuanya. Hari ini saya yang akan bawakan webinar untuk sore ini. Oke, silahkan Kak Mika. Saya langsung share screen ya. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Teman-teman mau nggak nih memulai bisnis dari rumah? Nah, siapa nih di sini yang mau memulai bisnis dari rumah? Ada yang mau? Mau ya? Mau. Bu Mary mau. Mbak Penny mau ya? Oke. Banyak nih ya yang mau ya. Kalau banyak yang mau, teman-teman sudah tepat nih hadir di kelas ini karena saya akan sharing cara sederhana untuk mulai bisnis dari rumah. Nah, kalau teman-teman ikut kelas ini sampai selesai, nanti ada bonus ebook dari saya, yaitu ebook dan e-training gratis strategi membangun bisnis affiliate dengan cara sederhana, meskipun teman-teman baru memulai atau masih gaptek. Nah, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kelas hari ini, pastikan silent semua. Recording in progress. Oke. Oh, maaf. Maaf ya, tadi kemencet. Nah, pastikan silent semua handphone ya dan gadget teman-teman sekarang. Tutup semua aplikasi yang bisa mengganggu konsentrasi. Pastikan teman-teman tidak terganggu selama 60-75 menit ke depan. Dan persiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat dan terlibat 100% dan siap bertindak. Kalau siap, tulis saya siap. Oke, siap semuanya? Kayak mau lomba ya. Oke, siap. Oke, siap ya. Lanjut ya. Nah, webinar ini cocok nih buat teman-teman yang perlu segera mulai buka usaha dari internet, perlu cepat dapat uang tambahan lewat internet, perlu memulai belajar strategi bisnis internet. Nah, karena waktu tidak akan berhenti untuk menunggu kita, jadi kita yang harus action ya. Nah, saya mau cerita dulu saya ya. Jadi semenjak saya menjadi ibu rumah tangga, saya itu terus berpikir nih, apa yang bisa saya lakukan dari rumah supaya bisa tetap produktif. Karena sayang nih, saya dulu pernah kuliah di bidang ekonomi, tapi rasanya ilmunya tidak terpakai setelah menjadi ibu rumah tangga dan setelah punya anak. Nah, dulu saya kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Namun saat baru masuk semester awal, keluarga kami mengalami musibah ya. Ayah saya waktu itu meninggal dunia di usianya masih muda, yaitu 43 tahun. Gitu. Dan ini menjadi pukulan terberat untuk keluarga kami, di mana kami harus kehilangan tulang punggung keluarga. Sedangkan mama saya hanya seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang saat itu masih membutuhkan biaya yang cukup besar nih untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai dan membesarkan anak-anaknya. Nah, mau tidak mau nih, kami yang tadinya hidup nyaman dan penuh fasilitas harus hidup prihatin setelah kehilangan ayah. Nah, ini adalah foto wisuda saya tanpa didampingi ayah waktu itu karena ayah sudah meninggal dunia ya. Nah, saya setelah kehilangan ayah, saya mencoba mencari cara ya untuk selalu menggunakan waktu luang saya ketika masih kuliah untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Waktu itu saya pernah bekerja freelance sebagai penerima tamu di restoran Sunda ternama di Bogor. Mungkin teman-teman yang tinggal di Bogor tahu ya nama restoran ini. Nah, cukup terkenal nih di Bogor. Nah, saya juga pernah ikut kelas penyiaran radio di RRI 1 Bogor dan kelas pengembangan diri di Interstudy Jakarta. Nah, untungnya saya sebagai anak pertama bisa menyelesaikan kuliah saya dengan tepat waktu. Nah, saya juga menyukai bidang yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi. Setelah kuliah, memang saya tidak bekerja. Saya justru langsung menikah dengan
dan menjalankan usaha dengan suami saya. Nah, berbekal pengalaman nih dari musibah yang terjadi pada keluarga saya berpikir bahwa ibu rumah tangga itu perlu memiliki penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga. Usaha awal saya ini bersama suami pada tahun 2007 sampai 2009 saya membuka toko merchandise bola. Nah, untuk tokonya sendiri kami sewa di salah satu mall yang ada di Bogor ya. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2009 kami menambah usaha kami membuka kios bakso dan mie ayam. Nah, namun di akhir 2009 kami harus hijrah pindah keluar kota ya, dan kami memulai bisnis properti kami yaitu pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Nah, namun nih setelah punya anak pada tahun 2010 saya harus kembali fokus di rumah untuk mengurus anak, sedangkan urusan bisnis 100% dipegang oleh suami. Suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, selama terus di rumah dan mengerjakan kegiatan rumah tangga itu yang monoton ya, itu saja, saya mulai kembali merasakan jenuh nih dengan kegiatan sehari-hari. Saya merasa mulai kurang bergaul, perasaan mudah sensitif, mulai minder dan kurang percaya diri, dan mulai takut berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya saya mencoba mencari kegiatan positif dan kegiatan produktif, dan saya bertemu dengan komunitas yang bisa mengakomodir keresahan saya selama ini. Dan bersyukurnya saya bertemu dengan komunitas Kinsmam. Ternyata banyak nih anggotanya ibu-ibu rumah tangga yang punya keinginan dan juga keresahan yang sama seperti saya, yaitu ingin menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan punya dampak positif pastinya ya. Nah, di sini kita juga memiliki mentor yang memberikan arah positif untuk terus upgrade skill, memperluas networking, dan berani mencoba. Salah satunya, kami diajarkan untuk berani memulai bisnis dan membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, bersyukurnya lagi saya bertemu dengan komunitas yang banyak mentornya, sehingga saya upgrade banyak sekali skills penting. Saya nggak menyangka, saya yang gaptek dan kurang percaya diri, akhirnya bisa memahami teknologi sekarang. Bahkan saya bisa memiliki bisnis yang bisa dijalankan lewat handphone. Nah, saat pandemi kemarin, saya lihat banyak sekali orang yang terkena dampak. Banyak orang-orang yang terkena PHK, pengurangan gaji, ya. Dan saya terpanggil nih untuk bisa membantu orang-orang di sekitar saya yang ingin membantu ekonomi keluarganya. Dan dari situ saya bersemangat untuk mulai berbagi kepada mereka yang ingin mulai bisnis dari rumah. Saya mulai menyadari nih, kalau pentingnya upgrade skill dan melek teknologi di era digital. Apalagi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa menguasai ilmu digital marketing. Ini adalah e-sertifikat yang saya dapatkan dari e-course yang saya ikuti untuk menunjang kegiatan bisnis bisnis online saya. Nah, ini saya pernah mengikuti 3 Days Real Challenge bersama Sika dan juga challenge prospek tak terbatas dari sosmed bersama mentor Anda. Nah, ternyata seorang ibu rumah tangga biasa seperti saya bisa juga mendalami dunia bisnis, apalagi ini bisnis online. Saya juga mulai konsisten nih sharing-sharing konten di Reel Instagram. Ini adalah konten yang saya buat. Dengan konten ini saya bisa menjangkau dan berkenalan nih dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang sebelumnya saya tidak kenal. Saya coba putarkan ya untuk kontennya. Itu konten yang pertama, lalu ini konten yang kedua. Nah, sekarang saya sudah membuat
lebih dari 100 konten yang saya posting hampir setiap hari ya. Ini konten-konten yang sudah saya buat sampai dengan hari ini. Nah, ternyata konten-konten yang saya buat itu mempunyai dampak positif. Dari sebelumnya yang saya tidak banyak kenal dengan orang gitu, dengan konten-konten yang saya buat, banyak juga nih respon dari teman-teman yang DM saya seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa baca ya. Ini saya bacakan salah satu. Saya baru nemu akun ini dan wanna say thank you to Allah sudah diketemukan dengan akun mendidik ini. Thanks Bunda, semoga yang diposting semua bermanfaat. Nih, ada juga yang kasih saya semangat untuk terus ngonten nih. Karena katanya saya juga baru mau belajar bisnis. Gitu. Nah, ini tentunya membuat saya bahagia ya dari respon-respon teman-teman ini, dan saya semakin semangat nih untuk berbagi hal-hal yang positif kepada banyak orang. Nah, saya juga mulai mengalami terobosan. Saya mulai diundang untuk menjadi narasumber. Saya waktu itu membahas topik tentang bisnis di era digital dan juga membahas tentang memulai bisnis ala ibu rumah tangga. Nah, ternyata nih, kalau kita mahir di bidang internet, kita bisa berkembang dengan lebih cepat. Kita bisa belajar banyak sekali dari pakar-pakar sukses. Kita bisa mengikuti webinar atau e-training ya, yang sekarang banyak ditawarkan. Bahkan kita juga bisa mengembangkan bisnis kita secara internasional. Nah, untuk itu saya terpanggil berbagi lewat kelas seperti sore hari ini, agar semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk produktif dari rumah. Nah, hari ini saya akan share formula sederhana untuk mulai bisnis dari rumah. Selesai dari webinar ini, teman-teman akan memiliki 5 langkah mudah bangun bisnis dari rumah. Nah, formula ini saya ambil dari akronim nama panggilan saya, yaitu MIKE. M-nya adalah manajemen waktu, I-nya adalah internet, E-nya adalah edukasi, K-nya adalah komunikasi, E yang terakhir adalah eksponensial. Nah, untuk detailnya saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, langkah pertama yaitu manajemen waktu. Nah, penting banget nih untuk kita luangkan paling sedikit 1 jam untuk me time, yaitu melakukan hal-hal yang kita sukai, terutama untuk pengembangan diri kita. Apalagi nih ibu rumah tangga tuh rentan banget stres ya. Jadi kalau tidak segera diatasi, nantinya akan menyebabkan depresi. Nah, kita perlu visualisasi dulu nih, tentukan skala prioritas. Skala prioritas itu seperti apa? Nah, ini adalah worksheet Me Time Planner yang biasa kita gunakan di komunitas Kinsmam yang dibuat oleh Ibu Fong Tajuni. Ya, di sini Ibu Fong Tajuni membuat worksheet tentang me time ya, tentang 3 prioritas yang bisa kita lakukan setiap harinya nih. Misalnya ibu hari ini mau mulai fokus belajar internet marketing ya, atau mau belajar masak, atau hari ini mau fokus nih antar jemput anak-anak. Bisa nih ditulis di sini. Nah, jangan lupa juga untuk kebutuhan minum kita nih setiap harinya 8 gelas ya. Kalau bisa, kita bisa centang nih berapa gelas yang sudah kita minum hari ini. Jangan lupa juga nih olahraga. Bisa seminggu 2 atau 3 kali. Mulai dari waktu yang paling sederhana aja ya. Nah, jangan lupa juga kebutuhan nutrisi nih, terutama ibu rumah tangga nih. Karena ibu yang sehat itu penting banget ya, supaya keluarga di rumah juga tetap terpenuhi kebutuhannya. Jangan lupa ibu perlu makan sayur, buah-buahan, dan juga jus buah. Nah, jangan lupa juga nih, luangkan waktu me time untuk orang-orang di rumah secara personal. Jadi misalnya hari ini waktunya untuk kakak. Untuk kakak misalnya kita ajak nonton. Besok waktunya untuk adik nih, misalnya kita ajak bermain di taman. Dan lakukan juga untuk pasangan kita maupun orang tua yang ada di rumah. Nah, ini supaya hubungan kita dengan anggota keluarga tetap baik ya. Nah, jangan lupa nih, me time juga untuk diri sendiri. Lakukan hobi-hobi yang kita suka gitu, supaya kita bisa produktif dan lebih bahagia. Kita bisa membaca buku misalnya,
Atau mau tidur siang boleh, mau menulis, mau melukis gitu ya, atau berkumpul dengan teman-teman juga nggak masalah ya, asal jangan terlalu sering gitu. Nah, ini juga kebutuhan belanja kita nih, bisa kita tulis di sini. Nah, ini janji-janji kita juga dengan orang lain, kita bisa catat supaya tidak lupa. Kemudian, me time planner yang lainnya yaitu kita bisa bagi nih waktu 24 jam kita menjadi 3 bagian. Waktu pagi, waktu siang, dan juga waktu malam. Kita tulis nih jamnya secara detail ini supaya kita bisa lebih mudah menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman kalau mau worksheet me time planner ini, teman-teman bisa download secara gratis di www.fongtajuni.com. Langkah yang kedua yaitu internet. Nah, ternyata kalau kita upgrade skill internet, kita bisa dapat penghasilan dari internet. Selain buka toko online, internet juga peluang kita untuk menjadi freelancer, content creator, influencer, maupun affiliate. Saya coba bahas sedikit tentang influencer ya. Dulu orang tuh untuk bayar iklan, memasarkan produk. Dulu orang harus bayar iklan untuk memasarkan produk, tapi sekarang orang banyak menggunakan influencer marketing untuk memasarkan produk. Nah, kalau memang kita rajin nih bikin konten ya, dan konten-konten kita cukup menarik, dan interaksi di sosmed kita juga baik gitu ya, bagus ya, nggak menutup kemungkinan ada orang yang tertarik menjadikan kita seorang influencer. Nah, pasti mau ya jadi seorang influencer ya. Nah, ternyata untuk menjadi influencer itu perlu membangun personal branding melalui konten di sosial media. Nah, menjadi influencer perlu punya skill untuk membuat konten yang magnetik pastinya, yang menarik nih. Nah, kita bisa memanfaatkan video singkat Reels atau TikTok untuk membuat konten. Dan kita juga harus punya kemampuan storytelling. Dan seorang influencer itu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, karena influencer itu yang berkecimpung di dunia digital harus melek dengan perkembangan teknologi ya, supaya skill yang dimiliki itu selalu update dan berkembang dengan teknologi terbaru pastinya ya. Lalu langkah yang ketiga yaitu edukasi. Nah, kenapa sekarang eranya edukasi? Karena orang mudah mengakses informasi. Mau belajar apa aja, tinggal pencet handphone atau gadget. Nah, kita lihat, ini adalah Internet Minute ya. Kita lihat perkembangannya dari tahun 2020 sampai 2021. Lonjakannya cukup tinggi ya untuk setiap sosial media platform. Tinggi sekali lonjakannya. Nah, bayangkan nih, setiap menit begitu banyak informasi dari berbagai sosial media platform yang disajikan. Nah, untuk Instagram sendiri ya, ada 66.000 foto dan video yang di-share setiap menitnya. Bayangin nih, ini setiap menit 66.000 ini. Kalau kita kalikan 1 jam dan kita kalikan 24 jam, banyak sekali ya foto dan video yang bisa kita lihat setiap harinya. Nah, bayangkan nih, kalau bisnis kita atau brand kita juga ada di media sosial, betapa besar dampaknya. Maka, ini memang eranya personal branding. Sharing-sharing dulu, baru selling kemudian. Ya, jangan langsung jualan di awal, perkenalan, karena kebanyakan orang itu kan tidak mau dijuali. Kalau kita hard selling dulu di awal, maka biasanya orang banyak yang kabur nih, jadi makin tidak tertarik apa yang kita tawarkan. Nah, karena konsep jualan itu kan menarik perhatian pelanggan, agar berminat dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Oke, nah langkah keempat adalah komunikasi. Kita harus bisa nih mengkomunikasikan kepada orang lain siapa kita, siapa target audiens kita. Nah, mungkin kita mau mentargetkan ibu rumah tangga nih, ibu rumah tangga yang mau punya penghasilan tambahan, atau untuk mahasiswa yang mau dapat juga nih uang jajan tambahan di luar uang yang dari orang tua bisa, atau untuk karyawan juga bisa.
Nah, tujuan kita mau apa nih? Apakah mau mengedukasi, mau menghibur, atau memotivasi? Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita itu kepada orang lain dengan baik? Nah, dalam hal bisnis, kita harus bisa membangun hubungan dan berkomunikasi dengan calon klien kita. Aktivitas ini sering dinamakan sebagai prospecting. Nah, calon klien ini dinamakan prospek. Untuk membangun hubungan dengan orang lain, kita bisa memulai komunikasi ya. Nah, ini adalah contoh form yang bisa teman-teman ambil, salah satu atau beberapa dari ini untuk memulai komunikasi dengan orang lain, maupun bisa memulai komunikasi dengan orang-orang yang sudah kita kenal tapi lama nih tidak berkomunikasi. Kita bisa bertanya tentang keluarganya, bertanya tentang pekerjaannya, atau mungkin dengan orang baru kita bisa menanyakan hal yang ringan ya, bertanya tentang rekreasi nih, liburan. Untuk money sendiri biasanya sensitif ya ini ya. Mungkin kita bisa tanyakan hal lain tentang kesehatan atau tentang impian. Nah, langkah yang kelima adalah eksponensial. Apa itu eksponensial? Eksponensial adalah faktor kali atau bilangan berpangkat. Nah, kalau bisa nih, teman-teman carilah bisnis yang memberikan income yang berlipat atau berkali-kali, sehingga untuk mencapai passive income atau kebebasan finansial bisa lebih cepat. Ini adalah ilustrasi video dari eksponensial ya. Nanti saya akan jelaskan. Coba saya setelin. Terlihat ya? Videonya terlihat? Enggak, Kak. Nah, jadi ibarat kelihatan nggak? Nggak ada suaranya. Ngerebek-bek. Iya, kalau suara memang tadi kita udah coba berapa kali nggak keluar, tapi untuk videonya terlihat? Terlihat. Lihat ya. Oke. Nah, kita ibaratkan papan catur ya. Papan catur, setiap kotaknya kita isi dengan 1 butir beras. Nah, ini faktor eksponensial, yaitu akan berlipat-lipat menjadi lebih banyak. Dari 2 kemudian menjadi 4, 4 menjadi 8, kemudian terus bertambah menjadi 64, jadi 128. Ini yang dinamakan dengan faktor kali. Menjadi semakin besar ya, sebesar pulpen. Kemudian bertambah besar lagi nih, sebesar bola tenis. Terus bertambah besar, sebesar raket tenis. Nah, ini yang dinamakan dengan eksponensial. Jadi mungkin formula matematika yang dulu pernah kita belajar waktu kita sekolah ya. Nah, sudah diajarkan, tapi bukan deret hitung 1, 2, 3, melainkan ini perkalian berpangkat. Semakin besar, terus bertambah besar, dan ini tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan networking. Ya, saya percepat ya videonya ya. Nah, intinya akan bisa setinggi Mount Everest. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bayangkan ya kalau kita punya bisnis yang bisa memberikan sistem eksponensial, pasti akan mendapatkan dampak yang cukup besar, yang memberikan keuntungan yang cukup besar. Saya juga belajar nih dari top affiliate marketer. Siapa mereka? Mereka adalah Russell Brunson dan juga Peng Joon.
Nah, ini yang sebelah kiri adalah Russell Brunson ya. Russell Brunson itu adalah salah satu orang pertama yang mempromosikan konsep affiliate marketing. Dan dia membangun sejumlah bisnis untuk mempromosikan produknya sendiri. Dia juga penulis ya, dan buku-bukunya itu berjudul Network Marketing Secret, Traffic Secret, Expert Secret, dan .com Secret. Dan dia menjual buku-bukunya ini dengan cara affiliate. Nah, pada tahun 2018, dia pernah memperoleh $3 juta dalam waktu 90 menit. Dalam konferensinya dia mereview program 10x Secret atau 10 kali rahasia masterclass. Nah, sebelah kanan ini adalah Peng Joon. Peng Joon itu internet milioner asal Malaysia. Nah, dia adalah Master of Platform Closing atau jagoannya closing melalui sosmed dan berbagai platform online. Nah, karena tren bisnis sekarang itu, pertumbuhan bisnis sekarang itu kan sudah bergeser ya, dari linear 1, 2, 3 menjadi eksponensial, yaitu bilangan berpangkat. Nah, si Peng Joon ini pernah ditanya oleh media bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Nah, Peng Joon sendiri berkata nih, kalau dia menjelaskan sebagai viral marketing. Karena untuk benar-benar membuat produk, saya tumbuh secara eksponensial. Saya perlu afiliasi. Orang yang bisa menjual produk bagi saya, sebagai imbalannya saya bisa memberikan mereka komisi. Nah, 2 orang ini adalah anak muda yang sudah sukses menjalankan bisnis affiliate. Mau nggak nih teman-teman, kalau bisa punya bisnis dari internet tanpa perlu banyak modal untuk memulai? Mau nggak nih? Mau? Mau. Lanjut ya. Nah, saya jelaskan tentang bisnis affiliate ya. Jadi bisnis affiliate adalah menjual produk orang lain dengan promosi link affiliate. Saya lihat nih, banyak orang mendapatkan uang tambahan dari affiliate. Contohnya di Amazon, ada yang jual buku, jual alat-alat kamera, jual kosmetik, jual keperluan-keperluan lainnya. Nah, affiliate marketer adalah perantara, jadi bisa dapat komisi dari referral. Sebenarnya kan affiliate ini sudah kita lakukan ya di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita makan di restoran baru nih, ternyata makanannya enak, tempatnya nyaman, pelayanannya juga bagus gitu kan. Kita biasanya kan mempromosikan nih kepada teman-teman kita, apa kerabat kita. Tapi Kak, bedanya kalau orang-orang tersebut makan di restoran yang tadi kita promosikan, kita nggak dapat komisinya. Nah, beda nih kalau di bisnis affiliate, ketika ada orang yang membeli produk dari link yang kita promosikan, kita langsung dapat komisinya. Jadi sebetulnya sama dengan makelar ya, makelar atau broker. Hanya makelar broker itu kan di dunia konvensional, kalau affiliate itu di dunia internet. Nah, dipaham ya teman-teman ya affiliate itu apa? Nah, kenapa affiliate ini jadi tren sekarang? Karena bisnis affiliate itu mudah dijalani walaupun kita tidak berpengalaman, masih gaptek dan pebisnis memula. Karena kita nggak perlu nih punya produk sendiri, kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu memproses pesanan karena semuanya sudah diatur semua sama perusahaan affiliate ya. Kita nggak perlu mengirim pesanan, nggak perlu customer support, nggak perlu punya karyawan, nggak perlu after sales support. Nah, untuk memulainya juga kita nggak perlu modal yang besar. Kita juga nggak perlu punya pengalaman, bisa dikerjakan sambilan, bisa dikerjakan dari mana aja, dan memberikan penghasilan tanpa batas. 5 langkah penting yang harus teman-teman ingat jika ingin berhasil dalam bisnis affiliate. Yang pertama, harus memilih pasar yang tepat. Nah, harus bisa memilih produk atau program afiliasi yang tepat. Nah, harus bisa memilih strategi marketing yang tepat, harus memilih cara mendatangkan traffic yang tepat, dan harus bisa memilih sistem otomatisasi yang tepat. Nah, tren ini juga sekarang banyak dilakukan ya oleh marketplace di Indonesia.
seperti Tokopedia sekarang sudah ada kerjasama untuk affiliate. Begitu juga dengan Shopee, TikTok, dan marketplace lainnya. Nah, hari ini kalau saya ajarkan praktek langsung cara mendaftar affiliate, teman-teman mau? Mau. Nah, mau. Mungkin ada teman-teman yang sudah ya, sudah menjadi affiliate untuk marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah mencoba, saya akan coba ajarkan ya. Oke, sebentar. Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Mbak siapa? Mbak Naomi ya? Siapa? Mbak Nur Hayati? Iya. Oke, sebentar ya. Saya coba jelaskan sedikit mungkin untuk teman-teman yang belum bergabung di affiliate. Saya ajarkan untuk Tokopedia affiliate ya. Affiliate Tokopedia ini. Nah, pastikan teman-teman sudah download dulu ya. Download dulu aplikasi Tokopedia-nya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, klik baris 3 yang ada di atas pojok kanan atas. Kita klik di situ. Nah, oke. Lalu kita pilih layanan lainnya. Oke, layanan lainnya. Kemudian klik Tokopedia Affiliate. Nah, lalu klik daftar sekarang. Oke, daftar sekarang nanti akan muncul nih seperti ini. Nah, teman-teman bisa masukkan nih akun sosial media teman-teman, bisa Instagram, TikTok, atau YouTube. Karena saya baru ada Instagram, TikTok, dan YouTube saya belum saya optimasi, saya masukkan untuk Instagram saya. Untuk TikTok dan YouTube-nya saya hilangkan dulu ya. Saya klik itu di bagian bawah, kita hilangkan centangnya. Nah, ini adalah syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman bisa baca. Jika sudah oke, di checklist di bawah ya. Saya telah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, sudah otomatis sudah bergabung di Tokopedia Affiliate. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya juga baru nih ya, saya baru daftar juga kemarin. Baru daftar, ini saya coba. Nah, kalau teman-teman punya link produk yang bisa teman-teman promosikan, bisa tempel linknya di sini. Kalau teman-teman belum tahu nih link produk yang mau dipromosikan, teman-teman bisa kembali lagi ke home, ke beranda, nanti bisa tulis nih, misalnya mau promosikan tas wanita ya, misalnya nih ya, tas wanita. Oke, nah saya pilih yang ini nih, harga 299.000. Nah, nanti teman-teman klik dibagikan yang di sebelah keranjang atas, kemudian salin tautan. Salin tautan jangan lupa, ini ada foto-fotonya yang bisa kita gunakan untuk promosi ya. Banyak pilihan, saya mau gunakan foto yang kedua. Saya mau bagikan di Instastory saya. Nah, saya coba ya. Klik. Ini fotonya yang kedua. Bagikan yang di sebelah keranjang atas. Oke. Nah, ini langsung muncul di Instagram story saya. Nah, jangan lupa untuk tempel tautannya. Tempel tautannya. Nah, langsung kita simpan di bawahnya. Ini adalah link affiliate Tokopedia kita. Nah, itu. Atau mau coba produk lain, misalnya make up ya, make up. Nanti untuk pertanyaannya kita bahas di akhir ya, di akhir sesi ini. Nah, saya mau coba tawarkan ini. Nah, nanti kita bisa lihat komisinya nih. Komisi hingga 45.240 per barang. Nah, ini kita bisa lihat langsung komisinya di sini berapa untuk produk-produk yang kita tawarkan. Nah, berhubung ini fotonya cuma satu,
saya coba ini. Jangan lupa tautannya kita tempelkan linknya. Nah, sudah begitu. Oke, ya saya kembali. Nah, cukup mudah kan teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk Tokopedia sendiri nggak harus kita punya follower berapa-berapa. Tapi beda dengan TikTok ya nanti ya. Oke, saya coba. Nah, ini sudah praktek ya barusan ya sama saya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya di sini ya. Apa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita mau tahu nih total komisi yang bisa didapatkan dari beberapa affiliate. Ini adalah affiliate TikTok. Berhubung TikTok saya belum dioptimasi dan follower saya juga belum banyak ya, karena untuk affiliate TikTok sendiri harus followernya itu di atas 2000. Nah, saya menggunakan akunnya Ibu Fong Tajuni ya, karena followersnya sudah lebih dari 2000. Nah, kita bisa lihat nih. Ini Bu Fong promosikan apa ini? Pot ya, pot untuk tanaman hidroponik. Harganya 79.500, komisinya 4.770. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada watercolor pet. Watercolor pet itu harganya 91.000, komisinya 9.100. Berarti 10% ini ya komisinya ya. Nah, ini juga nanti kita bisa lihat nih komisi-komisi produk-produk yang akan kita promosikan. Nah, kalau untuk Tokopedia sendiri berapa komisinya? Komisi yang diperoleh melalui program affiliate Tokopedia yaitu 10% dengan batas, 10% untuk kategori makanan dan minuman, 8% kategori kecantikan, fashion dan rumah tangga, dan 5% untuk kategori kesehatan ibu dan bayi. Nah, kalau Shopee sendiri berapa? Kalau Shopee itu program affiliate Shopee komisinya sebesar 20% atau maksimal 10.000 untuk setiap penjualan yang dibuat melalui link khusus toko dan link produk penjual. Saya juga baru nih kemarin mendaftarkan program affiliate Shopee. Teman-teman bisa cari di Google, bisa daftar melalui Google, dicari aja daftar affiliate Shopee. Nah, nanti ketika kita sudah daftar akan ditinjau sama 3 hari ya oleh pihak Shopee. Jika di-approve, nanti teman-teman akan mendapatkan email balasan seperti ini. Nah, tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Oke. Nah, teman-teman, apakah teman-teman mau nih jika ada program affiliate yang menawarkan komisi 20% sampai 50%? Dan teman-teman nggak perlu punya pengalaman, namun cukup punya koneksi internet. Mau ya? Mau. Mau. Jadi, Boleh nggak, Kak? kenapa? Ya, nanti ya saya jelaskan ya. Nah, jadi kita di komunitas Business Skins Mom ya, dan anggotanya itu dari berbagai latar belakang profesi. Nah, sebelum pandemi pertemuan kita offline di salah satu kafe yang ada di Jakarta. Namun pandemi kemarin mau tidak mau kita harus melakukan pertemuan secara online. Nah, ternyata banyak dari anggota yang ingin memanfaatkan waktunya di rumah untuk belajar internet dan bisa punya penghasilan dari internet. Nah, dari situ kita sama-sama yang tadinya gaptek, nggak ngerti tentang internet. Nah, kita belajar dari program ini. Namanya program Kaya dari Affiliate Marketing. Nah, teman-teman, kalau mau langsung praktek bisnis affiliate dengan potensi komisi 20%, teman-teman silakan nih bisa dapatkan link gratisnya, tanyakan ke pengundang teman-teman yang ajak ke webinar ini. Ya, nanti bisa tanyakan pengundangnya ya. Oke. Nah, ini contoh ya.
Nah, contoh ilustrasi untuk modul KDAM tadi itu komisinya senilai 20% sampai 50%. Nah, 50% ini jika kita upgrade. Kalau 20% ini gratis ya. Gratis, teman-teman bisa minta linknya sama pengundang teman-teman. Terus kalau teman-teman mau upgrade, nanti komisinya bisa dinaikkan sampai 50%. Misalnya dengan komisi 50% ini teman-teman sebar nih ke 10 orang dan ada yang mau uang tambahan dan mereka mau menjadi affiliate. Teman-teman, contoh satu orang mau komisinya jadi 244.000 karena untuk upgrade ini harga modulnya senilai 488.000, 50%-nya 244.000 ya. Nah, kalau 10 orang yang mau komisinya jadi 2.444.000. Nah, bayangkan nih kalau ada 100 orang yang mau, komisi kita berpotensi sampai dengan 24.440.000. Nah, bayangkan nih kalau teman-teman pelajari dan bisa refer satu orang setiap hari, berapa uang tambahan yang bisa teman-teman dapatkan. Dulu sebelum ada internet, mendapat relasi baru itu cukup susah ya. Kita harus cetak flyer banyak, harus bikin kartu nama, bikin event dan lain-lain. Tapi sekarang internet ini justru memudahkan kita untuk berinteraksi dengan siapapun dan dari belahan dunia manapun. Walaupun secara pribadi kita belum saling mengenal. Mau tidak mau kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Apapun profesi kita perlu terus upgrade skill yang baru. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman, apakah teman-teman mau memiliki mindset tepat untuk mulai bisnis? Nah, apakah teman-teman juga ingin apa yang dipelajari hari ini bisa langsung diterapkan dan mau dapat 1 juta pertama dari bisnis affiliate yang nantinya berpotensi mendapatkan puluhan juta rupiah? Nah, kalau teman-teman mau, nanti saya akan bimbing dan praktek langsung. Saya ada program nih bersama teman-teman di komunitas Kinsmam, karena sebetulnya kan kita nggak mau ya cuma ikutan bisnis affiliate tapi hanya mendapatkan komisi aja gitu, tanpa kita upgrade skill tentang perkembangan internet terbaru. Nah, kalau dengan modul KDAM tadi, kita bisa langsung bergabung dengan komunitas, dan di komunitas ini kita akan terus diarahkan untuk selalu upgrade diri, upgrade skill dan upgrade informasi tentang perkembangan internet yang terbaru pastinya ya. Jadi kita selalu update di situ. Nah, ini program Dream Masterclass bersama teman-teman komunitas. Kelas ini adalah cara tercepat untuk mewujudkan impian teman-teman nih. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan ilmu penting yang diperlukan untuk mewujudkan impian tersebut, dan juga akan di-mentoring secara langsung. Tujuannya adalah supaya teman-teman lebih bahagia nih. Yang pasti teman-teman juga selalu dapat support dari teman-teman komunitas, dan teman-teman juga nantinya punya legacy atau warisan nih untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, manfaatnya apa aja nih dari Dream Masterclass ini? Yang pertama adalah Dream Goal Setting. Nanti teman-teman akan kita bantu untuk Dream Goal Settingnya teman-teman apa. Kemudian teman-teman juga akan diajarkan bagaimana memulai personal branding secara online. Terus teman-teman juga akan dibantu untuk membuat konten magnet konten yang menarik atau magnet duit ya istilahnya ya. Dan teman-teman juga akan kita bantu untuk optimasi sosial media teman-teman ya, supaya bisa mendatangkan traffic yang banyak pastinya, dan teman-teman juga sudah mulai mempunyai simple bisnis dari rumah. Nah, ini materi teman-teman yang akan teman-teman dapatkan. Strategi konten untuk personal branding. Nah, siapa yang mau bikin konten jualan nih? Nanti teman-teman bisa dapatkan ini. Teman-teman juga mendapatkan optimasi sosial media. Terus teman-teman juga otomatis mendapatkan modul kaya dari affiliate marketing. Dan nanti akan dibuatkan Dream Goal Setting oleh Ibu Fong Tajuni ya untuk Dream Goal Settingnya nanti.
Nah, untuk Dream Workshop ini, nah berapa nih biayanya? Nah, untuk Dream Coachingnya sendiri harganya 950.000. Untuk bonus pertamanya, teman-teman akan mendapatkan strategi personal branding online senilai 200.000. Kemudian jurus konten magnet duit 200.000, optimasi sosial media 200.000, video tutorial Facebook for Business senilai 1 juta. Nah, total nilainya adalah 2.550.000. Nah, untuk teman-teman yang hadir di hari ini, saya punya penawaran menarik untuk teman-teman. Teman-teman nggak harus bayar sebanyak ini, teman-teman cukup membayar 950.000 saja. Nah, kalau teman-teman siap action hari ini, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening BCA saya atas nama Michelia Eva Palupi. Teman-teman bisa screenshot ini ya. Dan kalau memang berkenan ikut Dream Masterclass ini, bisa kirim bukti transfernya ke nomor handphone saya. Untuk teman-teman yang take action hari ini, saya juga akan mengundang teman-teman mengikuti berbagai webinar pelatihan dari 2 komunitas yang pastinya sudah merubah saya lebih baik sampai dengan hari ini. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya, silakan di kolom chat kita bahas sama-sama. Baik, Mbak Penny. Mike. Ya. Ya, suaranya kedengeran ya? Oke. Ya, terima kasih Kak Mike webinarnya hari ini. Nah, teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Oh, nih ada pertanyaan Kak Mike. Izin tanya Kak Mike, masih bingung perbedaan antara bisnis affiliate, influencer, dropshipper. Nah, kira-kira apa nih perbedaannya nih Kak Mike? Oke, sebentar ya, saya stop screen dulu. Oke. Kalau affiliate itu kita menyebarkan link promosi untuk produk yang, tapi kita nggak perlu stok barang tersebut gitu. Biasanya kan kita nggak perlu stok barang, kita nggak harus hire karyawan, kita nggak harus modal untuk sewa tempat, gitu. Semua sudah disiapkan oleh perusahaan affiliate. Nah, kalau influencer itu kita seperti brand ambassador atau artis yang mungkin ya, artis yang nantinya ada perusahaan yang ngajak kita kerjasama untuk menawarkan produknya mereka kayak gitu. Nah, nanti kita dibayar tuh untuk produk yang perusahaan itu kerjasama dengan kita gitu ya. Kalau dropshipper sendiri hampir sama sebenarnya dengan affiliate, cuma affiliate itu kan lebih promosi link. Kalau dropship itu biasanya kita langsung nawarin produknya ya ke orang lain. Nah, untuk halal enggak, insya Allah halal sih. Ini bisnis yang real ya, bukan tipu-tipu. Yang tidak halal tuh yang nipu ya. Selama ini real, barangnya ada dan kita memang bisa sampaikan sampai gitu. Misalnya mereka pesan produk ke kita, barangnya memang real ada, insya Allah halal sih. Gitu Mbak. Siapa tadi? Mbak Kak Ade ya, dari Kak Ade. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih Kak Mike. Kak, mana yang lebih bagus, affiliate dan dropshipper dan lebih menjamin? Oh, maksudnya mana nih yang lebih oke nih, affiliate atau dropshipper Kak? Terus mana yang lebih menjamin? Maksudnya yang lebih oke kali ya Kak Naomi ya? Sebetulnya affiliate dan dropshipper tergantung sih kita nyamannya di mana gitu. Kalau menjamin ya yang pasti kita cari tahu dulu nih perusahaannya kompatibel apa enggak nih gitu ya. Perusahaannya memang bagus atau enggak, kita seleksi dulu. Kalau memang kayak di Shopee, Tokopedia itu kan sudah pasti terjamin ya gitu. Nah, ya itu kita perlu seleksi dulu
dengan baik ya. Dan cara kita untuk bisa mempromosikan juga jangan spamming, jangan asal kirim link atau promosi ke orang-orang yang sebelumnya kita nggak kenal gitu ya. Yaitu kita harus bikin copywriting yang menarik atau kita buat konten. Jadi orang-orang itu tertarik nih, penasaran sama apa yang kita tawarkan. Jadi memang bisnis di era internet itu nggak seperti dulu ya, langsung jualan produk, langsung nawarin produk. Nah, kita harus bisa kasih value nih, value apa yang kita bisa kasih ke orang lain supaya orang lain tuh tertarik dengan produk yang kita tawarkan dan mereka mau beli sama kita gitu. Karena sekarang banyak ya pesaing affiliate itu kan banyak ya, semua gitu. Ya, saya boleh tambahkan sedikit ya Kak Mika. Jadi memang dalam bisnis yang di internet ini memang kita perlu membangun personal branding kita nih teman-teman. Jadi karena kita belum kenal gitu ya, jadi kita akan sulit untuk menjual sesuatu. Tapi kalau misalnya kita sudah dilihat, kemudian dikenal, kemudian dipercaya gitu ya, nantinya apapun yang kita tawarkan itu akan lebih mudah. Kita contoh aja misalnya kayak influencer gitu ya, dia kan juga membangun personal brandingnya juga gitu kan. Dari pertama mungkin dia bikin konten-konten dulu gitu ya, konten-kontennya yang mendidik gitu kan. Terus dari situ mulai terbangun kepercayaan gitu ya dengan audiensnya dan mulai membangun hubungan gitu. Nah, dari situ kan ketika kita sudah sering lihat dia gitu ya, kita semakin lebih percaya gitu ya dengan dianya gitu ya. Nah, sama dengan kita juga kalau misalnya kita mau jualan atau bisnis online gitu, sama kita juga harus membangun personal branding kita nih, supaya apa ya tadi, supaya audiens kita itu kenal kita gitu ya. Nah, kalau kita kenal kan kita mau menawarkan sesuatu juga enak dan kemungkinan untuk diterimanya juga lebih besar dibandingkan kita nggak tahu nih, nggak kenal. Iya, kalau nggak kenal kan kita biasanya ya bandingin harga aja lah ya gitu ya. Makanya sekarang eranya personal branding ya Mbak Penny ya. Betul banget. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Mbak Lisa nih. Mbak Lisa ini testimoni ya. Testimoni ya Mbak Lisa ya. Betul. Jadi memang dalam komunitas Kins Moms ini kami dari berbagai macam latar belakang nih teman-teman. Jadi ada yang mahasiswa juga, ada yang ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ada pemilik usaha, UMKM dan lain sebagainya. Jadi memang komunitas Kins Moms ini didirikan itu memang untuk membantu teman-teman untuk lebih berdaya nih. Nah, kalau kita secara bersama-sama kan kita lebih mudah ya untuk melakukan ya Mbak ya, melakukan apapun. Betul. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Oke, masih bisa bertanya ya, masih ada waktunya. Oke. Ini pensiunan memang. Pensiunan tapi mau berdaya dari rumah nih. Dan alhamdulillah ya bertemu dengan komunitas Kins Mom dan mulai produktif lagi bikin konten. Teman-teman mungkin bisa follow akun yang Mbak Lisa, Food Chit Chat ya. Food.chitchat. Dan teman-teman juga boleh ya follow akun saya di Instagram Ibu Suka Bisnis. Nanti teman-teman bisa DM atau tanya-tanya ke saya tentang materi hari ini atau mau curhat-curhat juga boleh. Iya, betul. Nah, teman-teman kira-kira bila nanti ada pertanyaan seputar materi hari ini ya, yang misalnya mau tanya-tanya bagaimana jadi affiliate, terus mau belajar bagaimana cara affiliate, silahkan ya nanti bisa DM kami ya di Instagram, bisa di Ibu Suka Bisnis atau di @kinsmoms ya, bisa juga ya, atau juga bisa tanya ke saya @pennyulandari 626. Nah, jadi kalau misalnya boleh sharing nih ya seputar affiliate, saya juga
menggunakan affiliate ini juga untuk menambah income saya. Jadi saya kan freelancer ya, seorang bookpreneur. Saya bantu orang untuk bikin buku. Tapi saya juga pengen punya income tambahan lain nih gitu. Jadi saya juga memanfaatkan internet nih. Jadi saya juga menjadi affiliate juga nih. Nah, jadi waktu pandemi itu kita nggak tahu ya mau belajar internet itu dari mana gitu ya. Terus kebanyakan juga kan kita bukan pebisnis gitu ya. Nah, jadi itulah ternyata enaknya menjadi affiliate. Jadi untuk orang yang gaptek ataupun orang yang pemula seperti saya ya yang tidak ngerti internet itu ternyata bisa menjalankan affiliate. Jadi cukup pakai handphone dan ada koneksi internet dan mau belajar tentunya ya. Jadi bisa mendapatkan uang dari internet nih. Nah, kebetulan saya menggunakan affiliate ini untuk mendapatkan sumber income lain dari internet. Jadi selama pandemi kemarin yang saya pikir mungkin kayaknya udah nggak bisa nih dapat penghasilan dari yang lain nih, ternyata surprise ya, bisa dapat juga uang dari internet yang nggak pernah saya nggak pernah mikir untuk bisa dapat uang dari internet, karena mikirnya kan bagaimana caranya ya bisa dapat uang dari internet, orang nggak ngerti bisnis, nggak ngerti internet juga gitu, ternyata bisa. Nah, jadi teman-teman boleh banget ya kalau misalnya mau mengembangkan usaha atau mau mulai bisnis ya, untuk pemula-pemula nih yang mungkin yang seperti saya juga ya, yang gaptek gitu ya, yang nggak ngerti internet tapi pengen ya dapat penghasilan dari internet. Nah, bisa mulainya dari affiliate ini. Nah, waktu itu saya mulai dari KDAM tadi ya, dari modul KDAM. Jadi saya belajar dari modul KDAM, terus juga karena modul KDAM itu ada sarana belajar untuk jadi affiliate-nya. Nah, jadi saya juga pakai itu, jadi belajar sekaligus praktek nih gitu ya. Nah, enaknya kalau di KDAM itu kan otomatis ya, jadi kita beli modulnya terus sudah dapat link affiliate-nya. Jadi kita tinggal pasarkan seperti yang di dalam modulnya. Jadi kan sudah diajarin juga di dalam modulnya itu seperti apa, terus strateginya seperti apa gitu. Modulnya komplit ya, bisa langsung dipraktekkan dan ada toolsnya. Betul banget. Jadi saya nggak pernah menyangka ya, karena kan dulu mikirnya kalau mau punya bisnis itu harus membangun dari nol, misalnya bikin website ya, terus membuat email penawaran segala macam. Nah, dari modul KDAM itu sudah disiapkan semua nih Mbak Mika. Jadi kita ibaratnya sudah tinggal pakai ya sistem yang udah ada gitu ya. Terus tinggal masarin aja gitu, dan masarinnya juga saya mulai dari WA gitu ya, dari WA, chat WA gitu ya. Jadi saya tawarkan ke teman-teman, kemudian ke relasi gitu ya. Kira-kira ada yang mau ini nggak tambahan income nih gitu. Nah, kalau misalnya mau bisa nih belajarnya dari modul ini kayak gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita pemula gitu ya, meskipun kita mungkin punya pekerjaan lain ya, misalnya Anda karyawan atau pelajar atau mahasiswa gitu ya. Nah, kalau jadi affiliate ini enak dan gampang gitu ya, karena bisa dikerjakan sambilan gitu ya. Jadi sambil kerja gitu ya, tapi menjalankan bisnis affiliate juga, soalnya kan nggak perlu stok barang gitu ya, terus nggak perlu kirim barang gitu ya. Kalau kayak dropshipper gitu kan masih mungkin masih ada yang seperti itu ya. Nah, kalau affiliate itu kan kita cuman masarin barang produk orang. Nah, kalau produknya itu laku, kita dapat komisi gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet tadi kirim barang, stok barang, terus customer support nanti nanya-nanya ini barangnya kok nggak sampai-sampai atau gimana gitu. Jadi nggak usah pusing. Itu kenapa saya suka dan pilih affiliate gitu sebagai sumber income lain gitu. Nah, jadi enaknya lagi dari affiliate itu potensi
income-nya itu bisa besar gitu ya. Kalau dropshipper itu kan mungkin Batas ya. terbatas, Nah, betul. Nah, kalau affiliate ini seperti tadi yang di share Kak Mika ya dari Peng Joon dan Russell Brunson itu potensi income-nya itu besar banget gitu ya. Dan itu juga tergantung kita karena seberapa besar kita mengerjakannya gitu ya, seberapa besar effort kita. Nah, sebesar itu juga income yang akan kita dapatkan gitu. Dan tentunya karena mudah ya. Nah, jadi banyak nih saat ini orang yang mulai memanfaatkan affiliate ini, termasuk di marketplace ya. Jadi ini kan istilahnya menguntungkan dua belah pihak ya. Dari sisi perusahaan juga menguntungkan karena kan produknya dijualin gitu ya. Terus dari affiliate-nya juga menguntungkan gitu karena dapat komisi tanpa perlu stok barang dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya Anda memang sedang mencari ya atau ingin menambah income gitu ya, bisa mulai manfaatkan dari affiliate ini. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang oke. Ini ada Mbak Nur Hayati mau sharing tentang bisnis affiliate Shopee. Oke. Boleh, masih ada waktunya Kak Nur ya? Boleh open mic aja. Open mic aja ya. Ini kita nggak bisa share screen ya? Iya, silakan. Boleh Kak Nur Hayati? Boleh 5 menit, masih ada waktu Kak Nur, silakan. Mau sharing? Silakan di buka mic-nya aja. Ada nggak Kak Nur nih? Atau lanjut ke pertanyaan lain dulu? Oke, boleh. Izin bertanya nih, berarti bisnis bisa upgrade skill di era digital secara matang ya Kak, apalagi untuk pemula. Bisa banget buat pemula, saya juga pemula termasuknya. Saya dulu kan bisnisnya konvensional ya, dan saya benar-benar belajar dan upgrade skill untuk bisa seperti sekarang. Nah, ini juga kan dibantu oleh teman-teman juga di komunitas, yang pasti ada mentor juga yang mengarahkan, karena kalau belajar sendiri terus terang pusing. Banyak banget informasinya, informasi di Google itu banyak banget gitu. Kalau kita nggak ada yang mengarahkan, kader sendiri gitu kan. Dan Mbak Lisa juga pemula nih, sama nih. Tapi kita belajar sama-sama ya di sini ya. Iya. Ini ada warung elektronik ya. Nah, Ibu, saya mana poin terpenting yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu? Harga, produk, strategi iklan, atau mencari produsen? Nah, kalau untuk sekarang, kalau menurut saya personal branding dulu ya Mbak ya. Ya nggak Mbak? Oh iya, betul. Jadi ini mungkin ini ya, mana yang dipertimbangkan untuk pemilihan affiliate-nya kali ya. Oh gitu. Jadi kalau untuk pemilihan affiliate-nya tentu kalau saya ya, kalau saya ya boleh deh Mbak Penny deh. Saya cari produknya yang laku tentunya ya, yang banyak dicari orang, terus yang orang butuhkan. Maksudnya dia akan terjadi penjualan repeat order gitu istilahnya ya. Jadi untuk produk-produk yang sering digunakan. Nah, kalau bisa produknya juga yang berhubungan dengan produk-produk sepanjang masa ya. Jadi orang zaman dulu pakai, sekarang pakai, ya besok juga akan dipakai, kayak produk-produk kesehatan gitu kan. Zaman dulu kita juga beli, sekarang beli, di kemudian hari nanti juga kemungkinan orang juga akan beli produk-produk kayak gitu ya, produk kesehatan atau pendidikan ya, produk-produk misalnya e-course gitu ya. Nah, jadi untuk harga tentu ya kita juga perlu pertimbangkan, soalnya kan ngaruh di komisinya ya. Kalau affiliate itu kan mainnya komisi gitu, jadi semakin besar komisinya semakin oke tentunya ya. Kayak misalnya tadi yang di share Kak Mika kan, misalnya ada tas sama alat komputer misalnya gitu ya, komisinya banyakkan yang mana kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi pemilihan untuk affiliate-nya gitu. Nah,
Terus strategi iklan. Nah, untuk strategi iklan memang ini ya, strategi iklan kan perlu dana tentunya ya. Kalau orang iklan itu pasti ada biayanya. Meskipun ada juga iklan-iklan yang tidak berbayar. Tapi untuk pemula seperti kita sebaiknya tadi ya benar. Jadi kita manfaatkan sosial media kita. Jadi kita sekaligus membangun branding kita gitu. Sekaligus kita juga manfaatkan sosial media yang gratis itu gitu ya. Jadi bayar iklan jadinya ya. Mungkin di kemudian hari bisa ya. Jadi jadi untuk awal-awal kita kita manfaatkan dulu yang ada lah istilahnya ya. Jadi dengan modal yang ada nih gitu, kita berusaha untuk dapatkan yang terbaik gitu. Tapi nanti setelah kita mungkin sudah semakin mahir gitu ya, kita juga sudah tahu caranya gitu ya, sudah ngerti bagaimana cara iklan gitu ya, itu boleh nanti diterapkan karena memang bagus banget kalau misalnya kita bisa combine. Jadi organik dan iklan itu sama-sama di combine itu bagus. Jadi tapi kalau misalnya masih pemula kan kita perlu belajar nih. Nah, jadi kita manfaatkan dulu yang istilahnya yang gratis-gratis dulu nih, kita coba gitu ya. Kalau misalnya cocok, kita mulai lagi nih, kita upgrade lagi skillnya lagi, misalnya di perdalam iklannya gitu ya. Nah, kemudian jadi sebenarnya sih ini memang cocok-cocokan ya. Nah, jadi untuk yang menjalankan juga memang ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu, karena memang ini mesti dicoba dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba, jadi kita bisa berikan affiliate yang gratis dari KDAM, tadi seperti yang Kak Mike sharing ya. Jadi teman-teman bisa coba dulu nih belajar jadi affiliate. Dan komisinya itu lumayan 20%. Kalau misalnya tadi yang Kak Mike sharing di Tokopedia atau di Shopee di marketplace itu kebanyakan kan antara 1 sampai 10% ya komisinya. Banyak 10% itu ya. Betul. Nah, kalau teman-teman mau coba jalani affiliate, bisa coba yang gratis nih dari komunitas kami. Nanti bisa minta linknya atau mungkin minta caranya ke pengundang Anda ya. Nanti akan didaftarkan. Jadi Anda bisa mulai jadi affiliate KDAM dan bisa juga menambah income dari sana gitu ya. Mulai dulu dari yang gratis. Nanti kalau misalnya kira-kira saya mau upgrade nih, boleh banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau di modul KDAM itu bisa di-upgrade. Jadi di-upgrade itu maksudnya komisinya juga naik ya. Jadi komisinya jadi 50%, kan lumayan tuh. Nah, jadi nanti silahkan hubungi Kak Mike atau pengundang Anda untuk tahu cara gimana sih daftar affiliate gratisnya gitu ya. Nanti akan dipandu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah kayaknya ya Mbak ya. Oke. Kalau gitu kita foto dulu ya Kak Mike ya. Teman-teman silakan dibuka kameranya. Jadi kita bisa foto bersama ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang memerlukan e-sertifikat nanti bisa menghubungi pengundang ya. Oke, layar pertama ya. 1, 2, 3. Layar kedua, sebentar. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, Mbak Mika ada yang mau ditambahkan, Mbak Mika? Itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang hadir hari ini. Ya, kalau yang mau mengupgrade skill, bagusnya memang segera action ya. Jadi nggak kebanyakan belajar. Kebanyakan belajar nanti bikin pusing juga gitu.
Itu aja sih Oke. dari saya. Oke, terima kasih Mbak Mika, terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar sore ini. Semoga apa yang kita sharing sore ini bisa bermanfaat dan bila ada pertanyaan nanti bisa hubungi DM kami di tadi ya @kinsmoms atau @ibu-suka-bisnis atau @penny-wulandari dan bisa tanya seputar affiliate atau seputar komunitas Kinsmoms. Terima kasih, sampai berjumpa di webinar kita minggu depan. Semoga bisa bertemu lagi ya minggu depan teman-teman dan semoga berguna. Thank you. Ya, makasih. Terima kasih. semuanya. Terima kasih Kak Naomi. Terima kasih Bu Mary. Kak Lita, terima kasih ya. Warung Elektro, terima kasih. Kak Cindy, Mbak Penny. Kak Zaini, Pak Ruth, terima kasih ya. Thank you. Kak Adrian, Kak Kustina. Ya, terima kasih. Nanti yang perlu sertifikat bisa hubungi pengundang ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan Ya, tonton video kami bonus berikutnya. webinarnya ya. Dan jangan lupa hubungi subscribe, pengundang ya. like, komen, dan you. tekan tombol loncengnya serta bagikan. Ya, pengundang itu yang memberikan link ke webinar ini ya. Iya. Oke. Thank you. Ya, thank you Kak Ahmad, Kak Irma, Kak Rini, Kak Vanessa, Kak Kustina, Kak Adrian, Kak Vidi. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Oke, saya tutup.